Innal hamdalillah alladzi 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada li kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd, faya ayuhan nas, usikum wa iya nafsi bitaqallah, faqad fazal muttaqun biqaulil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan selamat, kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah. Shadaqallahul azim. Jemaah Masjid Jami Nurul Iman yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala ribuan bahkan tak terhingga nikmat-nikmat Allah kalau kita hitung. Dan tidak ada satu manusia pun yang dapat menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Bukan Allah yang tidak mencukupi kebutuhan kita, tapi kita kurang bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Salah satu nikmat yang sering kita bicarakan yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Kesehatan inilah salah satu modal utama untuk lebih dekat lagi dengan Allah. Mari sama-sama kita lihat bagaimana kesehatan itu Allah buat sedemikian rupa sehingga nilai daripada kesehatan dapat dilihat daripada orang yang sakit. Sangat berharga kesehatan itu bagi orang yang sakit. Lalu bagaimana dengan kita yang sehat? Sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan kita? Menjadi fasilitas lebih dekat lagi dengan Allah Dzul Jalali wal Ikram. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada baginda besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan berharapnya kita di yaumil qiyamah kelak kita dianggap oleh Rasulullah sebagai umatnya, karena ada sebagian manusia yang tidak dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Lalu bagaimana mendapatkan syafaatul kubra yang diidam-idamkan oleh seluruh umat Islam, sedangkan kita tidak mengenal siapa itu Rasulullah, siapa itu para sahabatnya Rasulullah dan seterusnya. Kita hanya mengenal keduniaan dan orang-orang yang berkecimpung dalam keduniaan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Jemaah yang dirahmati Allah, dunia begitu hausnya dengan kita, dan jangan-jangan kita juga haus dengan dunia. Fata morgana yang dikejar kira-kira dapat dan membahagiakan ternyata tidak cukup. Hatta zurtumul maqabir. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kepuasan manusia di atas dunia ini hatta zurtumul maqabir, sampai mulutnya dimasuki tanah, artinya meninggal dunia. Sampai kapan kita puasnya terhadap dunia? Bukannya berarti tidak butuh dunia, tapi kita butuh dunia untuk akhirat, bukan dunia untuk dunia. Jemaah yang dirahmati Allah, lalai terhadap perintah-perintah Allah, lalai terhadap perintah-perintahnya Rasulullah, bagaimana hidup menuju keberkahan. Ini pertanyaan besar. Sudah seberapa besarkah dari 24 jam yang Allah berikan pada kita untuk mengingat Allah, untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, untuk mengingat perjuangan Rasulullah dan menjalankan perintah-perintah Rasulullah. Dihitung dari tadi pagi, salat subuh jamaahkah kita di masjid sebagai laki-laki? Terhitung dari pagi. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukhuriha. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Rasulullah sudah menjamin bagi siapa yang sudah bangun lalu pergi ke masjid lalu sholat subuh berjamaah, keberkahan di hari itu. Tapi nyatanya apa di antara kita subuh di masjid-masjid, musola-musola lenggang dan sepi? Ini yang ditampilkan oleh Zionis
Ini yang dilakukan oleh musuh Islam ketika sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Ketika sholat subuh sudah seperti sholat Jumat, yakinlah di daerah tersebut, yakinlah di wilayah tersebut akan penuh dengan keberkahan-keberkahan yang memang garansinya bukan dari siapa-siapa, bukan dari ustadz, bukan dari ulama, bukan dari pejabat sampai tingkat raja presiden sekalipun, tapi jaminannya ada Rasulullah SAW dengan doanya Rasulullah 14 abad yang lalu. Allahumma barik li ummati fi bukhuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Apa yang kita lakukan di pagi hari? Jangan-jangan sholat subuh kita setengah 6, jam 6, setengah 7, jam 7. Jauh-jauh kita cari keberkahan, tetapi subuh kita tinggalkan. Jemaah yang dirahmati Allah, kelalaian-kelalaian ini menjadi perusak pada diri kita masing-masing. Direfresh setiap minggu. Ketakwaan kita direfresh setiap minggu dengan kalimat bertakwalah kepada Allah setiap hari Jumat. Bahkan kalimat bertakwa adalah sebagai rukun sholat Jumat. Rukunnya khutbah adalah kalimat bertakwa, ajakan bertakwa kepada jamaah. Lalu sudah seberapa persenkah kesadaran kita untuk membackup, merestart hidup kita ini untuk kembali ke jalan Allah? Kepahaman kita terhadap agama bukan hanya sekedar paham, tapi amaliyah inilah yang di atas terhadap kepahaman. Masih banyak janda-janda jompo-jompo tua yang masih kelaparan, masih banyak yatim-yatim masih terlantar dan seterusnya. Mari bangkit untuk itu semua, sehingga refresh daripada Jumat itu ada hasilnya. Bukan kalimat hanya takwa, bertakwalah kepada Allah, tapi kita tidak mau membangkitkan diri kita sendiri. Kalimatnya adalah, sudah sadarkah kita untuk ini? Jemaah yang dirahmati Allah, kalimat sadar inilah berkaitan dengan waktu. Saking pentingnya waktu, Allah Subhanahu wa taala berfirman demi makhluknya yang bernama waktu, walaili demi malam, wadduha demi waktu duha, wal asri demi waktu asar dan seterusnya. Sudah seberapa kita memantaskan diri kita dan memanfaatkan waktu itu sendiri sehingga kita tidak menjadi orang yang menyesal. Jemaah yang dirahmati Allah, ada 3 hal. Seorang filosof, seorang sufi, seorang ahli hikmah mengatakan ada 3 hal yang terkait dengan waktu yang manusia bisa merusak dirinya sendiri di atas kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini. Apa itu yang 3? Yang pertama yaitu asyabab, masa muda. Ini merusak. Ketika masa muda tidak mampu kita pergunakan dengan baik, maka masa tua kita akan membuat diri kita pun jauh tidak lebih baik. Nauzubillah summa nauzubillah. Ada pepatah yang sering kita dengar, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini kebobrokan. Ini kesalahan besar. Ketika perihal itu masuk kepada diri kita lalu kita mengaminkan, mengiyakan, apa yang terjadi jamaah yang dirahmati Allah? Kita menjadi manusia-manusia pemalas. Masa muda tidak ada ceritanya. Alim ulama besar waktu mudanya bermain berfoya-foya. Maka apa yang kita didik hari ini akan kita tuai nanti di hari tua. Poin kedua dari hal yang satu ini yaitu penyesalan kita sekarang sudah tua. Jangan sampai penyesalan kita akan turun-temurun dengan penyesalan kepada anak keturunan kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Masa muda kita sudah lewat. Di antara waktu 12, 13 sampai umur 22 tahun, 25 tahun sudah lewat. Lalu apa yang kita perbuat hari ini? Menyesal, yes menyesal, tapi jangan sampai penyesalan itu diturunkan menjadi penyesalan terhadap anak keturunan yang tidak mampu kita didik. Perang terhadap gadget, perang terhadap internet dan seterusnya lewat pendidikan agama. Sudah seberapa kenalkah anak-anak kita dengan Allah? Sudah seberapa tahukah dengan Rasulullah dan seterusnya? Jangan-jangan keduniaannya lebih kenal, lebih kental di dalam dirinya ketimbang keakhiratannya dalam kurung masalah-masalah agama. Yang kedua, apa yang merusak daripada berkaitan dengan waktu, yaitu al-faragh, masa kosong.
Masa kosong inilah yang menjadi perusak. Karena setan, jin, iblis dan seterusnya suka sekali manusia-manusia yang kosong. Kosong hatinya, kosong pikirannya, kosong pandangannya, kosong pendengarannya, kosong tingkah lakunya dan perbuatannya dari hal-hal di jalan Allah. Mudah sekali bagi setan masuk dalam ranah-ranah yang memang kosong. Maka mari sama-sama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab." Apabila kalian kosong, maka lakukanlah pekerjaan, bangkit dan bangun untuk melakukan pekerjaan, berganti pekerjaan. Jangan sampai kosong, karena kosong adalah merusak. Jamaah yang dirahmati Allah, di ayat selanjutnya, wa ila rabbika farghab, hanya kepada Tuhanmu lah kamu harus bersandar. Seorang karyawan bersandar kepada bosnya, sesuatu keliru. Seorang murid bersandar terhadap gurunya, sesuatu yang keliru. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang bawahan bersandar kepada pemimpinnya, sesuatu yang keliru. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika farghab. Untuk mengatasi atas daripada kekosongan, maka Allah lah pengisi kekosongan, maka hati kita pun akan menjadi damai. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, di khutbah sangat singkat ini, mari sama-sama kita jangan terlalai dengan harta benda. Dikira yang belum punya mobil sudah punya mobil enak, ternyata tidak enak. Disebut namanya al-jiddah, kekayaan yang berlimpah. Seorang yang belum punya mobil mengatakan enak betul punya mobil, ternyata yang punya mobil mengatakan biasa saja punya mobil. Apa yang terjadi demikian? Inilah hal-hal yang menipu. Hal-hal yang menipu manusia sehingga tidak mampu lagi kembali ke kalimat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin banyak harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia semakin jauh. Khawatirlah dengan hal-hal yang demikian. Jemaah, al-jiddah juga berarti ketenaran. Al-jiddah juga berarti kepopuleran. Al-jiddah berarti kekuasaan dan seterusnya. Akankah hal-hal demikian menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau itu terjadi, kembalilah back to Allah, kembali kepada Allah. Tidak ada kata lain daripada dunia dan sisinya ini untuk sebuah ketenangan adalah kembali kepada Allah. Jangan terlalaikan dengan dunia dengan 3 hal tadi. Masa muda, kekosongan, dan kekayaan yang memang Allah Subhanahu wa taala buat itu semuanya untuk menguji manusia, dia tetap dalam konsisten terhadap iman atau tidak, atau malah melenceng. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah, aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, mengingatkan diri pribadi dan kita semuanya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu telah datang, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Kita hanya berserah diri dan pasrah kepada Allah, kapan mau diambil dan di mana mau diambil dan kapan dan bagaimana kita diambil. Mari sama-sama kita menabung amal jariah, amal kebaikan. Kebaikan di mana-mana itu menjadi tinta-tinta kebaikan yang akan kita tuai di kemudian hari kelak. Minimal kesenangan, kebahagiaan di alam barzah, dan itu pasti ada. Di alam barzah cuma hanya 2, nikmat kubur atau azab kubur. Bagaimana keduniaan kita? Bisakah dunia dan seisinya kita menjadikan kebahagiaan akhirat?
Atau jangan-jangan dunia dan seisinya mendatangkan azab pada diri kita, azab kubur dan azab yang kekal di yaumil kiamah kelak. Nauzubillah summa nauzubillah. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah di Jumat berkah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada diri kita, kekuatan pada diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, sehingga Allah memanggil kita semuanya, irji'i ila rabbik radiyatam mardiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'lamu annallaha amara bi amrin ba'da bi nafsi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa ya qadiyal hajat. Rabbana innaka afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana Allahumma da'afa 'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wasuyufa wal mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min buldani hada Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkuru 'ala ni'amihi washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.